sekali gitu. Biasanya nih kerak ini terjadi sama orang-orang yang menganut asas jarang keramas gitu. Biasanya yang keramasnya seminggu sekali. Oke halo guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini gua akan nge-share ke lu tentang efek samping dari minoxidil ya guys, plus solusinya. Nah, jadi yang belum tahu minoxidil itu apa? Minoxidil ini semacam konsentrat yang bagus banget buat pertumbuhan rambut ya guys. Karena dia itu punya fungsi vasodilator, di mana dia itu meningkatkan nutrisi yang diterima oleh folikel-folikel rambut yang lu oles lah ya, di area yang lu oles gitu. Tapi minoxidilnya juga punya efek samping sih guys, meskipun efek samping yang terjadi itu sangat uncommon lah, sangat jarang terjadi gitu. Selama lu pakai dengan anjuran yang benar ya guys, anjuran dosis yang benar. Nah, anjuran dosis minoxidil sendiri untuk rambut itu adalah 5%. Minoxidil 5% digunakan sehari 2 kali ya guys. Nah, efek sampingnya apa? Yang pertama adalah iritasi. Iritasi ini biasanya terjadi pada pengguna minoxidil yang baru ya guys. Biasanya orang-orang yang pertama kali nyobain yang ada kandungan minoxidil, dia akan mengalami yang namanya kayak iritasi, gatal, kulitnya kemerahan, terus ada kayak mungkin bentol-bentol gitu atau berjerawat, ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini biasanya terjadi karena kulit kita mungkin sedang membiasakan diri lah, menyesuaikan dengan kandungan si minoxidil itu. Terus solusinya apa? Solusinya adalah dengan mengurangi dosisnya, dosis penggunaannya guys. Misal lo pakai itu sehari 2 kali nih, lo bisa kurangi dengan penggunaan sehari sekali. Jadi selama seminggu nih lo bisa pakai sehari sekali. Kalau lo udah nggak ngalamin iritasi, lo bisa naikin jadi sehari 2 kali. Tapi misal lo udah pakai sehari sekali dan ternyata masih iritasi juga sih, masih gatal-gatal, masih kemerahan, lo bisa kurangi lagi dosisnya sih guys. Jadi 2 hari sekali gitu. Tapi gimana kalau ternyata lo udah kurangin 2 hari sekali tapi ternyata masih iritasi, masih kemerahan, masih gatal-gatal? Kalau saran gue sih berarti kemungkinan besar lo ini bukan iritasi, tapi lo mungkin udah nggak tolerir sama si minoxidil ini. Bisa jadi lo kulit lo terlalu sensitif terhadap minoxidil, atau lo emang alergi terhadap si minoxidil ini sih guys. Soalnya kalau lo kurangin lagi nih, misal lo kurangin jadi 3 hari sekali, gue yakin tingkat efektivitasnya terlalu kecil untuk lo pakai gitu. Nah, seandainya lo udah kurangin dosisnya dan ternyata lo masih mengalami iritasi, berarti lo emang intolerir dengan minoxidil. Bisa jadi lo yang sensitif, lo bisa jadi lo alergi gitu guys. Jadi gue saranin cari alternatif dari si minoxidil. Nah, alternatifnya apa? Gue sih punya rekomendasi serum yang emang kandungannya bagus sebagai alternatif si minoxidil. Lo bisa cek aja di video gue juga ada tuh. Tuh Finmix serum tuh juga oke banget sebagai pengganti alternatif minoxidil ya. Nah, efek samping yang kedua adalah berkarak ya. Jadi ketika lo pakai minoxidil terus tiba-tiba di kulit lo tuh ada kayak putih-putih gitu, atau lo pakai di area brewok lo tuh kelihatan ada putih-putih. Nah, itu yang dinamakan kerak. Nah, gimana kerak itu bisa terjadi? Sebenarnya ada 2 kemungkinan sih guys. Yang pertama adalah lo pakainya terlalu banyak, berlebihan. Yang kedua adalah lo pakai di kulit lo yang sedang kotor atau berminyak gitu. Jadi ketika lo pakai minoxidil ini tidak terserap dengan baik karena kulit lo lagi kotor, berminyak gitu. Jadi kehalang sama kotoran tadi. Jadi minoxidilnya nggak terserap dengan baik ya guys. Nah, solusinya gimana? Gue saranin lo buat keramas setiap hari sih guys. Setiap hari lah, sehari sekali gitu. Misal lo pakai minoxidil di rambut, ya lo harus keramas sehari sekali gitu. Biasanya nih kerak ini terjadi sama orang-orang yang menganut asas jarang keramas gitu. Biasanya yang keramasnya seminggu sekali, ya biasa cenderung lebih berkarak lah ya. Terus gimana kalau misalnya lu udah keramas setiap hari, sehari sekali, tapi ternyata masih berkarak juga? Lu bisa cobain ditambah sama ketomet sih guys. Ketomet itu juga bagus banget buat ngebersihin kulit kepala secara keseluruhan lah ya. Atau lu bisa coba juga sampo yang lu pakai itu bener-bener punya sifat membersihkan dengan baik lah. Nah, kalau sampo gue juga ada rekomendasi yang bisa lo pakai tiap hari juga. Lo bisa cobain pakai Finmix sampo. Nah, efek samping yang ketiga adalah ke kulit ya guys. Jadi beberapa pengguna minoxidil mengeluhkan bahwa kulitnya jadi kering, jadi kusam, terus kulitnya jadi terlihat lesu gitu guys. Makanya kalau lo lihat mungkin beberapa testimonial yang pengguna minoxidil yang tadi gunakan di rambut atau di brewok, lo masih ada ngelihat lah ya kayak
kulitnya agak gimana gitu, kulitnya agak kering, kusam gitu, atau terlihat lesu lah, terlihat lesu gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa minoxidil itu punya sifat yang namanya kolagen inhibitor sih guys. Jadi si minoxidil ini bisa mengurangi produksi kolagen di area-area yang lo oles atau sekitarnya gitu. Nah, itu dia yang menyebabkan jadi kulit itu jadi kering, kusam, ataupun lesu tadi sih. Nah, terus solusinya gimana? Yang pertama jelas lo pakai skincare ya guys. Sebenarnya terlepas lu pakai minoxidil atau enggak, gue sangat merekomendasikan lu pakai skincare lah ya. Skincarean lah ya buat kulit lu bagus gitu loh. Meskipun lu nggak pakai minoxidil sekalipun, ya kalau lu punya kulit yang bagus kan lu akan terlihat lebih ganteng ya. Nah, skincare-nya yang kayak gimana bang? Jadi skincare yang emang mengatasi akar masalahnya tadi, yaitu kekurangan kolagen ya guys. Nah, gue saranin buat lu pakai skincare yang emang memaksimalkan atau ngeboost produksi dari kolagen di kulit lo gitu. Nah, lo bisa cobain dengan kandungan-kandungan kayak misalnya niacinamide, hyaluronic acid, dan lain-lain lah ya. Nah, kalau gue personally, gue itu pakai skincare ini sih guys. Ini gue itu pakai namanya Simply Kit Moisturizing Serum ya guys. Jadi ini gue personally gue pakai ini. Jadi dia itu kandungannya tuh udah oke banget. Dia tuh ada niacinamide, ada centella, ada hyaluronic acid, terus juga ada natural ingredient lain lah ya, yang emang ngebantu buat ngeboost produksi kolagen di kulit lo. That's why sebenarnya lo bisa lihat gue tuh pakai minoxidil juga, tapi gue ngerasa kulit gue masih fine aja lah. Dibanding lo bisa lihat lah video-video gue lama gitu. Nah, solusi yang kedua lo bisa konsumsi kolagen ya guys. Jadi kolagen yang hilang tadi bisa terpenuhi lah, terisi dengan lo mengkonsumsi kolagen. Jadi gue situ menyarankan buat lo ya guys. Jadi itu kolagen tuh lebih baik digunakan secara oral, dikonsumsi lah, dibandingkan digunakan secara topikal. Soalnya ini ada suatu penelitian juga menyatakan bahwa partikel kolagen itu terlalu besar untuk masuk ke pori-pori kulit. Jadi kolagen tuh yang paling bagus itu dikonsumsi. Nah, jadi gitu ya guys, efek samping dari si minoxidil ini. Jadi minoxidil ini emang ampuh banget buat pertumbuhan rambut, tapi dia emang ada beberapa efek samping yang sebenarnya jarang terjadi sih, nggak biasa lah selama lo pakai sesuai dosis gitu. Cuman buat lo yang mungkin ngerasa efek samping itu mengkhawatirkan, lo bisa cobain dengan menggunakan alternatif lain gitu, atau lo bisa mengurangi dosisnya atau pakai kombinasi atau senyaman lo lah. Tapi perlu digarisbawahi ya guys, gue tuh ngasih info efek samping minoxidil bukan berarti gue menjelekkan minoxidil, tapi gue memberikan wawasan lah, sharing lah yang gue tahu tentang si minoxidil ini gitu. Gue personally juga pakai minoxidil, gue tuh pakai finasteride plus minoxidil Finmix sehari sekali gitu. Tapi gue juga kombinasiin dengan Finmix Serum. Jadi ya gue cuma mau ngasih himbauan kalau mana yang terbaik buat lo lah. Oke, jadi gitu aja dari gue. Semoga apa yang gue sharing bisa ngasih manfaat ke lo. Salam berambut, cheers.